warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Setelah sekian lama vakum, rencana pembangunan jembatan Mentaya Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur kembali digenjot. Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyepakati kerjasama untuk merealisasikan proyek tersebut. Rencana pembangunan jembatan Mentaya setidaknya sudah dimulai sejak tahun 2008 dengan dilakukannya uji kelayakan. Dilanjutkan pembuatan rancang bangun rinci di tahun 2013. Namun karena terkendala anggaran, rencana itu tidak lagi terdengar. Hingga pada tahun 2024 ini, rencana pembangunan jembatan kembali digenjot dengan dilakukannya kesepakatan kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan provinsi. Jembatan yang menghubungkan Kota Sampit dengan Kecamatan Seranau itu akan dibangun dengan panjang hampir 1 kilometer. Pembangunan jembatan Mentaya diperkirakan menelan biaya hingga 2 triliun rupiah, naik 2 kali lipat dari estimasi kebutuhan anggaran di tahun 2013 lalu. Pemerintah Kota Waringin Timur melalui Dinas Bina Marga sedang mengusulkan pembangunan jembatan ke Kementerian PUPR serta meminta rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Kita melakukan koordinasi dengan PU Provinsi. Ini salah satunya ya ini terkait anggaran. Artinya apa? Seperti saya bilang bahwa ini memerlukan anggaran yang besar. Dan kemudian kalau kabupaten APBD kabupaten digunakan, saya rasa ya masih, makanya kita memerlukan bantuan dari provinsi, dari PU provinsi. Nah, kemungkinan juga nanti akan kita usulkan ke Kementerian PU agar bisa mendapatkan dana APBN. Yang pasti yang sudah kita koordinasikan ya dengan PU provinsi. Nah, selanjutnya nanti kita akan tindak lanjut lagi ke kementerian terkait rekomendasi dan juga pembiayaan. Karena memang jembatan ini sangat penting. Karena kedepannya di Mentaya Sampit itu akan menjadi kawasan ekonomi khusus. Proyek besar untuk menumbuhkan perekonomian di Kecamatan Seranau itu diharap bisa dimulai tahun 2025 dengan titik lokasi di Jalan Desmond Ali Sampit. Titik lokasi dapat dipindah sesuai rekomendasi Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Pembangunannya memperhatikan kawasan keselamatan operasi penerbangan dan pelabuhan. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terus berusaha agar penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik membawa peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk mewujudkannya perlu dukungan seluruh satuan organisasi perangkat daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Waringin Timur menggelar sosialisasi arsitektur dan peta rencana sistem pemerintah berbasis elektronik. Kegiatan diikuti oleh perwakilan seluruh satuan organisasi perangkat daerah atau SOPD di daerah setempat. Kepala Diskominfo Kota Waringin Timur Marjuki menyebut, dalam 2 tahun terakhir, indeks SPBE Kota Waringin Timur terus meningkat. Kota Waringin Timur berada pada urutan terbaik kedua di Kalimantan Tengah. SPBE diterapkan di seluruh OPD sehingga komitmen masing-masing SOPD sangat dibutuhkan. Setiap SOPD memiliki peran, tugas, dan fungsinya masing-masing. Marjuki menegaskan penerapan SPBE tidak hanya sekedar mengejar indeks, namun tujuan utama dari program tersebut adalah bagaimana agar tercipta pelayanan yang efektif dan efisien. Tidak boleh ada pelayanan publik yang tertunda tanpa adanya kepastian. Realisasi indeks SPBE ini jalan kalau di semua OPD itu jalan. Jadi sudah kita sampaikan tadi bahwa Kota Waringin Timur ya memang sangat berkomitmen. Kita lihat sekarang baru 3 kabupaten di Kalimantan Tengah ini yang nilainya 3, sekian.
Nah, Kota Waringin Timur sekarang dari 3 itu nomor 2 gitu. Nah, kita sebenarnya tidak ingin ke sana, tetapi bagaimana implementasi SPBE ini benar-benar jalan. Dalam artian dari sisi kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Artinya efisien, efektif, dan ada kepastian. Jadi tidak boleh pelayanan publik itu di suatu OPD itu yang tertunda-tunda dan tidak ada kepastian. Dengan menjalankan SPBE, tidak boleh lagi ada masyarakat yang berurusan di SOPD pelayanan publik tanpa ada kepastian. Terutama SOPD urusan wajib dan pelayanan dasar, seperti rumah sakit, pendidikan, dinas kesehatan, dan Disduk Capil. Masud Badarudin, Hayat TV. Seorang wanita pedagang sayur di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi korban pembegalan. Korban dibegal di jalan sepi jauh dari pemukiman serta gelap tanpa adanya penerangan jalan. Dari video yang sempat direkam warga saat menyelamatkan korban, terlihat sepeda motor korban tergeletak di semak belukar di lokasi pembegalan. Korban juga tampak menceritakan kepada warga terkait kronologis kejadian serta barang yang dicuri pelaku. Aksi begal itu terjadi di kawasan perumahan Wengga Metropolitan Kecamatan Baamang pada Rabu sekitar pukul 3 subuh. Dari keterangan warga yang mendengar langsung cerita korban, menjelaskan ketika itu korban dalam perjalanan pulang setelah berbelanja sayur mayur untuk berdagang. Di tengah jalan yang sepi dan gelap tanpa penerangan, tiba-tiba leher belakang korban dipukul pelaku menggunakan benda tumpul. Hal itu membuat korban beserta sepeda motornya jatuh ke semak belukar. Tidak hanya sampai di situ, tanpa belas kasihan pelaku kembali memukuli korban, kemudian mengambil tas korban yang berisi uang Rp700.000 serta ponsel. Jam 3 pokoknya setengah 4 lah. Setengah 4 pak subuh. Subuhan. Kalau informasinya itu apa aja yang dicuri dari jatuh uang 700, jar HP 1. Di dalam dalam tas. Dalam tas. Kalau motor amannya masih lah diambil. Presiden pas lewat tuh Presiden tuh takajut kena pukul di bagian belakang. Pas sudah gugur tuh Presiden rabah ke rumput hanya dipukuli pelaku lagi. Pelaku tuh belum tahu pang lagi. Pelakunya nih mencari mana kini gagap selain kalong tapi keridal lalu dicarinya di motor lagi. Bang, ini ke lokasi di sini nih kalau malam seperti apa kondisinya, Bang? Gelap gulita loh. Kedida lampu satu pun kedida sini. Dari sini jalan ke perumahan sana jauh lagi. Kalau perumahan sini jauh masih lah? Jauh. Berapa kilo lah dari sini dalam sana keluar tuh berapa kilo jauhnya. Karena kondisi yang gelap, korban tidak mengetahui persis berapa jumlah pelaku pembegalan. Kasus tersebut telah dilaporkan dan ditangani aparat kepolisian dari Polsek Baamang. Masud Badarudin, Hayat TV. Seorang pria di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Selasa siang mendatangi Masjid Baitur Rahim, Kecamatan Baamang. Bukannya untuk beribadah, ia justru bertindak kriminal, yaitu mencuri kotak amal masjid yang aksinya terekam CCTV atau kamera pengawas. Dari kamera pengawas terlihat pelaku pencurian kotak amal datang menggunakan sepeda motor. Saat datang, pelaku tampak memperhatikan sekitar bangunan masjid yang ketika itu sedang dalam kondisi sepi. Aksi nekat pelaku dilakukan kurang lebih pukul 2 siang. Pelaku masuk ke dalam masjid dan langsung mengambil satu kotak amal berisi uang sekitar ratusan ribu rupiah.
Pelaku kemudian membawa kotak amal dengan menaruhnya di bagian depan motor. Untuk mengelabui warga sekitar, pelaku menutupi kotak amal menggunakan kain berwarna hijau. Aksi nekat pelaku di siang bolong itu terjadi dalam waktu tidak lebih dari 5 menit, hingga pelaku kabur meninggalkan masjid dengan membawa hasil curiannya. Saat dikonfirmasi pada Rabu siang, marbot atau kaum Masjid Baitur Rahim, Muhammad Asfar menjelaskan, aksi pencurian kotak amal di masjid tersebut bukan yang pertama. Beberapa waktu lalu, aksi pencurian kotak amal juga pernah terjadi. Tanggal 10 tadi hari Selasa, jam 2 pagi. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Waktu itu pelakunya sendiri kah atau berapa orang? Sorongan ya. Apa yang dicuri itu? Duit ya, cuma kotak amal langsung bawa ke sana, langsung bawa pelakunya. Bang, kalau melihat ciri-ciri pelaku tuh warga sini apa atau gimana? Orang mabuk juga ya. Warga sekitar sini loh? Lain pan. Pelaku datang pakai motor kah? Pakai motor. Bang, sebelumnya pernah ada kejadian lah di sini pencurian? 2 kali sudah. Oleh pengurus masjid, aksi pencurian kotak amal tersebut akan dilaporkan ke aparat kepolisian dengan harapan pelaku bisa segera ditangkap. Mashud Badarudin, Hayat TV. Lokapom di Kota Waringin Barat membentuk program bertajuk Manggala Ubi atau membangun akselerasi nilai guna dan meningkatkan kelas UMKM berdikari yang akan memberikan pendampingan holistik mulai dari konsultasi pengembangan produk hingga pemasaran, di mana pada hari ini dilakukan bimbingan teknis program yang diikuti oleh puluhan pelaku UMKM di Kobar. Saat ini terdapat sebanyak 8.859 UMKM dari berbagai jenis lapangan usaha di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jumlah ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan UMKM di daerah tersebut. Kurangnya pengetahuan menyebabkan sangat sedikit UMKM yang memiliki nomor izin edar BPOM di Kabupaten Kota Waringin Barat. Strategi untuk mencapai kondisi ideal adalah dengan meningkatkan pelayanan pendampingan UMKM serta memperbaiki pemahaman UMKM tentang proses registrasi dengan menyediakan alat yang mudah untuk dipahami. Selain itu, kolaborasi lintas sektor untuk memberikan solusi terhadap kendala permodalan, penyediaan sarana produksi, dan pemasaran sangat diperlukan dengan membentuk wadah atau entitas baru untuk program pendampingan yang holistik dan terintegrasi. Oleh karena itu, Lokapom di Kota Waringin Barat membentuk program bertajuk Manggala Ubi, yaitu membangun akselerasi, nilai guna, dan meningkatkan kelas UMKM berdikari, yang akan memberikan pendampingan holistik mulai dari konsultasi pengembangan produk, pengemasan, pengolahan, permodalan, serta pembangunan literasi bisnis hingga pemasaran. Program ini tentunya memerlukan keterlibatan stakeholder karena tidak dapat dilakukan oleh Lokapom Kabupaten Kota Waringin Barat sendiri. Kita berkaca pada kendala-kendala pembinaan UMKM kita di belakang hari ya. Kita melihat ada permasalahan di situ karena tidak semua solusi kita bisa berikan untuk teman-teman UMKM. Nah, makanya dari situ kita mencoba membuat wadah kolaborasi untuk pendampingan UMKM ini dengan melibatkan mitra-mitra kita, terutama yang instansi-instansi pemerintah daerah dan vertikal dan pihak swasta. Di sini Pak, kita coba ajak kolaborasi untuk memberikan solusi karena tidak semua kita menyadari bahwa kita tidak mungkin tidak punya keterbatasan. Kita pasti punya keterbatasan. Kita tidak bisa memberikan akses pemodalan pada UMKM. Oh, ternyata ada mitra kita yang bisa ini. Nah, makanya kita kolaborasi. Di antara tujuan dari program tersebut yakni menyediakan program pendaftaran produk dengan biaya Rp0 bagi UMKM dengan pendampingan yang terintegrasi dan terukur output tiap tahapannya. Selain itu, mempercepat proses pendaftaran produk mulai dari penerbitan sertifikat CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik. BIMTEK kali ini dihadiri oleh para pelaku UMKM yang menjadi mitra, juga dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait. Tim Liputan SBTV.
Berjuang hingga puluhan tahun sebagai penyedia jasa keliling sol sepatu dan sandal dijalani oleh seorang perantau asal Kabupaten Garut, Jawa Barat. Bermodalkan semangat dan tanggung jawab bagi keluarga membuat Iwan yang saat ini berusia setengah senja tetap tegar berjalan berkilo-kilometer menawarkan jasanya. Di tengah terik matahari, tubuh yang sudah setengah tua ini bercucuran keringat dan terlihat lesu. Namun tidak membuat Iwan, pria 60 tahun ini berhenti mengayuhkan langkah kakinya dari ujung kota ke ujung kota Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, bahkan sampai ke wilayah pedesaan sembari memikul 2 kotak yang bertuliskan penjahit sandal dan sepatu. Belasan kilometer harus Iwan tempuh tanpa mengeluh. Walau banyak rintangan yang ia hadapi, hanya satu kalimat yang keluar dari mulut Iwan, yaitu demi menafkahi keluarga dan kebutuhan anak yang masih sekolah. Tak banyak yang didapat perharinya. Jika beruntung hanya sekitar 100 sampai 150 ribu rupiah, itu pun jika ada yang menggunakan jasanya. Seringnya Iwan yang merantau dari Garut, Jawa Barat ke Kalimantan Tengah ini pulang tanpa membawa uang sama sekali. Iwan juga bercerita bahwa dirinya bekerja menjadi sol sandal dan sepatu sejak tahun 1986, kurang lebih 38 tahun, dan sudah melalang buana di daerah Kalimantan, seperti daerah Bayat, Pangkut, Nangabulik, Kabupaten Lamandau. Ia berharap agar pemerintah peduli dengan penjahit sol sepatu dan memberi lapak untuk menawarkan jasanya. Keliling dapat duit itu yang disukainya, segala dukanya itu apabila keliling kada dapat hasil lalu itu yang menjadi dukanya. Karena yang di rumah kan mengharapkan hasil laki untuk memberi nafkahnya dengan anak-anak. Itu kadang dapat 100, kadang 150, kadang kada dapat juga sama sekali. Keliling itu sampai ke Bayat, ke Pangkut, Nangkabulik. Kadang kalau jalan kaki terus itu kan sampai di Sungai Ketuk itu T12 sampai ke Kumai itu jalan kaki terus tanpa kendaraan. Iwan juga mengaku selain bekerja sebagai sol sandal dan sepatu, demi memberi nafkah anak istrinya, dirinya terpaksa bekerja sebagai buruh pelabuhan di sekitar Pelabuhan Panglima Utar Kumai. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.